Halo teman-teman, setelah sempat lama tidak membuat video, dikarenakan suara yang sangat sakit dan juga beberapa video sebelumnya yang telah dihapus dikarenakan terkena copyright. Akhirnya pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi melihat salah satu film action super sadis yang sangat disarankan untuk tidak ditonton oleh anak-anak bocil, apalagi yang masih di bawah umur. Akan tetapi, Mimin akan membahas film ini tanpa banyak memberikan aksi-aksi berantem yang full, dikarenakan takutnya akan terkena copyright lagi, seperti video sebelumnya. Ya udahlah, daripada bosan, langsung aja baringkan badan kalian, naikkan volume HP kalian, dan inilah film The Carter 2022. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah berita yang mengabarkan kalau kini dunia telah dilanda pandemik virus bernama virus DMZ, di mana virus tersebut mampu membuat orang yang terinfeksi menjadi sangatlah ganas bagaikan monster ataupun zombie, bahkan dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka. Dikarenakan itulah, Korea Utara yang sudah banyak terdampak virus tersebut akhirnya bekerja sama dengan Korea Selatan yang sampai sekarang dinyatakan sebagai zona bebas virus. Selain itu, terdapatlah seorang dokter bernama Dr. Jung yang berhasil menyembuhkan anaknya yang bernama Jung Hana atau biasa dipanggil sebagai Hana. Akan tetapi setelah berhasil menyembuhkan anaknya, Dr. Jung menghilang saat melakukan perjalanan ke Korea Utara. Dan anaknya Hana pun juga ikut menghilang dan tidak diketahui di manakah keberadaan dari mereka. Sehabis itu, kita pun diperlihatkan kepada seorang pria yang baru terbangun dari pingsannya, dikarenakan dia dikepung oleh para agen CIA yang datang ke tempatnya. Pria itu pun kebingungan dikarenakan dia tidak mengingat apapun, termasuk siapakah dirinya sebenarnya. Para agen CIA pun langsung menunjukkan video yang memperlihatkan kalau pria tersebutlah orang yang telah menyandra Dr. Jung sebelumnya. Tiba-tiba sebuah telepon pun berdering dan langsung saja diangkat oleh orang tersebut. Terdengar suara seorang wanita yang bilang kalau nama pria itu adalah Carter. Wanita itu pun lalu meminta berbicara dengan seorang agen CIA di belakang Carter. Carter pun memberikan telepon kepada agen CIA tersebut. Namun seketika ledakan pun terjadi hingga menewaskan si agen tersebut. Sehabis itu si wanita pun berbicara kepada si Carter lewat alat yang sudah dia tanam di telinga Carter sebelumnya. Si wanita pun menyuruh Carter untuk meloncat ke gedung sebelah dikarenakan gedungnya tersebut akan segera dibom. Carter pun langsung saja melompat ke gedung sebelah dan dia pun malah dihadapkan dengan banyak sekali anggota Yakuza. Dikarenakan kehadiran Carter yang sangatlah mencurigakan, pada akhirnya Carter pun harus menghadapi puluhan anggota Yakuza di situ. Hebatnya dalam pertarungan tersebut, Carter yang masih hilang ingatan mampu untuk membantai semua anggota Yakuza tanpa mendapatkan sedikit luka pun. Sayangnya Carter pun masih harus melawan para Yakuza di luar, sembari berusaha agar bisa kabur dari gedung tersebut. Hingga akhirnya Carter pun berhasil keluar dan langsung saja kabur dari tempat tersebut dengan arahan dari si wanita. Sialnya Carter pun masih harus dikejar oleh para agen CIA. Sampai akhirnya Carter pun menghabisi seorang agen di situ. Sehabis itu Carter juga disuruh oleh si wanita untuk menghabisi seorang agen CIA dan mengambil ponselnya. Sehabis itu Carter pun bertanya kenapa dia harus melakukan perintah dari si wanita. Si wanita pun bilang jika Carter tak mau untuk menurutinya, maka dia akan meledakkan bom yang sudah dia pasang di mulut Carter. Dan benar saja di mulut Carter sudah ada bom yang aktif. Si wanita lalu menyuruh Carter untuk naik ke mobil berwarna kuning untuk memberikan HP milik CIA tadi untuk diretas oleh rekannya. Carter pun langsung saja pergi ke mobil kuning sesuai dengan perintah dari si wanita. Choi Yujin lalu menunjukkan video perkembangan orang-orang yang terkena virus DMZ yang kini telah dapat menggunakan senjata api.
Si wanita juga mengungkapkan dirinya yang bernama Hang Junhee dari Korea Utara. Junhee dan juga Eugene lalu memberikan Carter misi untuk menemukan putri dari Dr. Jung yang telah diculik oleh organisasi rahasia CIA. Lalu membawa putri dari Dr. Jung tersebut ke Korea Utara untuk bertemu dengan Dr. Jung yang ternyata telah disembunyikan di Korea Utara. Junhee pun lalu mengungkapkan kalau Carter sendirilah yang menyarankan misi ini dengan menyuruh Junhee untuk memblokir ingatannya agar dia dapat menjalankan misi dengan lancar. Junhee juga mengungkapkan kalau Carter sebenarnya dulu adalah seorang agen CIA dari Korea Selatan yang menyamar dan masuk ke Korea Utara. Namun pemerintah Korea Utara mulai curiga kalau Carter adalah mata-mata dari Amerika, sehingga mereka menugaskan seorang mata-mata wanita yang pada akhirnya menikah dengan Carter, bahkan memiliki seorang putri bernama Yeonhee. Sayangnya istri dan juga anak dari Carter terinfeksi virus. Namun sayangnya istri dari Carter sudah meninggal akibat terkena virus, sementara putrinya sendiri masihlah hidup namun ditahan dikarenakan terinfeksi. Jadi itulah alasan kenapa Carter bisa hilang ingatan, namun dapat menghabisi puluhan anggota Yakuza. Ya, dikarenakan Carter sebenarnya adalah seseorang yang sangatlah sudah terlatih. Dan untuk itulah juga Junhee menyuruh Carter untuk menjalankan misi menyelamatkan Hana, agar mereka bisa membuat vaksin menggunakan darah dari Hana, dan pastinya bisa juga untuk menyelamatkan anak Carter juga. Mendengar hal tersebut, Carter pun langsung berangkat untuk menjalankan misi dengan dipandu oleh Junhee. Carter pun menyeberang antar gedung menggunakan senjata pengait, lalu masuk dan menghabisi banyak sekali anggota CIA dengan sangatlah epik, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Carter pun akhirnya dapat menemukan Hana. Carter juga memberikan HP untuk Hana agar dirinya dapat berbicara dengan Dr. Jung atau ayahnya, dengan maksud agar Hana dapat percaya kepada dirinya dan dirinya dapat membawa Hana dari tempat tersebut. Sehabis itu, Carter pun menggunakan bom asap dan langsung saja pergi dengan Hana. Sayangnya mereka malah diciduk oleh para agen CIA yang dipimpin oleh si botak. Tak lama seorang agen wanita, sebut saja Mira, datang dan bilang kalau pergerakan serta mata dari Carter sama dengan salah satu agen dari mereka yang telah dinyatakan gugur di medan perang yang bernama Michael Ben. Setelah dicek oleh si botak, mereka pun tahu kalau ingatan dari Carter telah disegel menggunakan serum BD7. Mereka pun mengambil sedikit rambut dari Carter untuk bisa dites DNA-nya. Akan tetapi mereka juga mengetahui sinyal bom dari mulut Carter dan segera melepaskannya. Namun bom tersebut pun langsung saja meledak dan menewaskan banyak sekali agen CIA di situ. Carter pun berusaha untuk kabur dengan membawa Hana, namun tentunya sambil dikejar oleh para agen. Untungnya Carter dan juga Hana berhasil kabur. Namun di jalan Carter menerima pesan dari Mira yang bilang kalau nama asli dari Carter sebenarnya adalah Michael Ben. Mira juga mengirimkan video serta menyuruh agar Carter menemuinya di bis umum jika ingin mengetahui kebenarannya lebih lanjut. Pada akhirnya Carter pun memilih untuk naik bis umum menemui Mira dan mengabaikan perintah dari Junhee yang menyuruhnya untuk menaiki mobil kuning bersama dengan Eugene. Di dalam bis, sinyal komunikasi dari Junhee pun diputus oleh Mira. Mira pun mengatakan kalau Carter adalah Michael Ben, rekannya dulu saat masih bertugas bersama. Mira lalu memberikan Carter percakapan yang terjadi saat komunikasi Junhee diputusi olehnya. Kemudian Carter pun mendengar kalau atasan dari Junhee menyuruh untuk menembak Mira saat bis terhenti, dan benar saja seketika Mira pun langsung ditembak. Sementara Carter dan Hana langsung saja turun dan melarikan diri. Sialnya Hana justru diculik oleh agen CIA lagi. Dengan cepat Carter pun melumpuhkan agen lainnya dan langsung saja mengejar agen tadi. Tak tinggal diam saja, Eugene pun langsung mengikuti dan merebut Hana. Sayangnya Eugene serta rekannya tewas dalam aksi tersebut.
Untung saja Carter datang dan langsung saja melawan para agen sekaligus demi melindungi Hana. Tak hanya agen-agen bermotor, kini muncul juga agen dengan menggunakan mobil. Pertarungan pun terjadi dengan sangatlah brutal dan sangatlah lama. Sayangnya dikarenakan terlalu banyak musuh, Carter pun menjadi kerepotan dan membuat Hana berhasil diambil oleh para agen. Dengan cepat, Carter pun mengambil alih motor dari salah seorang agen di situ dan langsung saja melakukan pengejaran untuk mengambil kembali Hana. Dan lagi-lagi Carter pun harus melakukan perlawanan di atas motor sembari mengejar Hana. Untungnya Carter berhasil merebut Hana dan langsung saja pergi menuju bandara sesuai dengan yang diarahkan oleh si wanita untuk mengantarkan Hana ke Korea Utara. Di bandara sendiri Carter pun bertemu dengan Direktur Kim, orang yang akan memastikan keberangkatan Carter dan juga Hana berjalan lancar. Carter dan Hana pun naik ke pesawat dan langsung saja diobati oleh dokter di situ. Di situ juga Direktur Kim menjelaskan kalau misi dari Carter akan selesai setelah mereka sampai di Korea Utara. Dan Carter juga akan dikembalikan ingatannya. Namun Direktur Kim berkata kalau Carter haruslah tetap berwaspada. Sebab mungkin saja di pesawat ini masih ada orang yang ingin untuk menculik Hana. Terlebih lagi kini ada kelompok kudeta Korea Utara yang juga ingin untuk menculik Hana. Tiba-tiba guncangan pun terjadi. Dan Direktur Kim pun langsung saja mengecek pilot dan juga kopilotnya. Rupanya pilot dan juga kopilot telah terkena virus yang ditaruh di dalam kopi oleh orang yang masihlah misterius. Direktur Kim pun langsung saja ingin untuk menembak pilot dan juga kopilot tersebut. Dikarenakan jika virusnya bereaksi, maka mereka semua akan dalam bahaya. Akan tetapi tentara dari Korea Utara menolak membunuh pilot dan juga kopilot dan ingin untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dan benar saja, setelah diperiksa, pilot dan kopilot pun dinyatakan memang sudah terinfeksi virus. Kepanikan pun langsung saja terjadi. Sementara itu, Jung Hae pun mengabari Carter kalau Hana tengah berada di ruang kargo dengan seseorang. Setelah dicek, benar saja terlihatlah Hana yang sudah diikat. Mendadak muncullah si dokter yang menyerang dan hampir saja membunuh Carter. Untungnya Direktur Kim pun datang dan langsung saja menembak Dr. Ri tersebut. Akan tetapi Dr. Ri langsung saja berbalik dan membunuh Direktur Kim. Carter pun langsung saja menghadapi Dr. Ri sementara Hana disuruh untuk kembali ke atas. Dan pada akhirnya Dr. Ri pun berhasil untuk meledakkan Carter. Jadi bagaimanakah nasib dari Hana dan juga si anak vaksin? Nantikan videonya pada the next video atau part yang kedua. Jika teman-teman suka sama video ini, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Dan jika ingin melanjutkannya, silahkan komen saja biar Mimi lanjutkan. Ya sudahlah untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like. Dan see you for next video guys. Bye-bye.